Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu, kunyahnya adalah Abul Hasan. Beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum kenabian, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul, dan merupakan pemuda pertama yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha pada usia 8 tahun. Beliau adalah Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin keempat, dan merupakan salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ayah beliau bernama Abu Thalib. Ia adalah paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama asli Abu Thalib adalah Abdi Manaf. Abu Thalib sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, anak paman Abu Thalib. Ibunya digelari sebagai wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan seorang putra Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memiliki 3 saudara, yaitu Ja'far, Uqail, dan Talib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu merupakan anak Abu Thalib yang paling muda usianya. Ali radhiyallahu ta'ala anhu lebih muda 10 tahun dari Ja'far, Ja'far lebih muda 10 tahun dari Uqail, dan Uqail lebih muda 10 tahun dari Talib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu juga memiliki 2 orang saudara perempuan, yaitu Ummu Hani dan Jumanah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat berhijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di tempat tidur beliau dengan menggunakan selimut yang biasa beliau gunakan. Sehingga orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terpedaya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dikaruniai keberanian yang luar biasa. Beliau ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk. Pada perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, ketika perang tanding 1 lawan 1, kaum Quraisy menampilkan 3 orang, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Dari kalangan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Ubaidah bin Al-Harith, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menikahi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ketika Fatimah radhiyallahu ta'ala anha berusia 18 tahun. Pernikahan tersebut terjadi pada tahun 2 Hijriah setelah perang Badar. Suatu hari, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah marah kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka beliau keluar dan tidur di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau, sedangkan punggung beliau penuh dengan debu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap debu yang ada pada punggung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan bersabda, "Duduklah wahai Abu Turab." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu suka dengan gelar Abu Turab dan beliau senang dipanggil dengan gelar tersebut karena tidak ada yang memberinya gelar Abu Turab kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Fatimah radhiyallahu ta'ala anha datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pembantu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruki ma huwa khairul laki minhu, tusabbihina Allah inda manamiki 33 wa tahmadina Allah 33
wa tukabbirinallaha arba'an wa thalathin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Ketika engkau berada di tempat tidurmu, maka bertasbihlah sebanyak 33 kali, bertahmidlah sebanyak 33 kali, dan bertakbirlah 34 kali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Fama taraktuha ba'du." Setelah itu, aku tidak pernah meninggalkan zikir tersebut. Qila wala lailatas Siffin, dikatakan kepada beliau, meskipun pada malam perang Siffin. Qala wala lailatas Siffin. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, meskipun pada malam perang Siffin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah menikah dengan wanita lain hingga Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wafat pada tahun 11 Hijriah, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahannya dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dikaruniai 4 orang anak, yaitu Al-Hasan, Al-Husain, Zainab Al-Kubra, dan Ummu Kulthum Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anhum. Saat terjadi perang Uhud pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu berjuang untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan Ibnu Qami'ah dan rekan-rekannya. Setelah Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu gugur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji perang Uhud kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau pun bertempur dengan mati-matian bersama dengan para sahabat yang lainnya. Mereka menyerang dan bertahan. Perang Bani Nadir yang terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pasukannya berangkat menuju Bani Nadir, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji pasukan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Hingga akhirnya mereka menyerah dan menerima keputusan untuk keluar dari kota Madinah dengan syarat mereka diperbolehkan untuk membawa istri-istri mereka, barang-barang yang mereka miliki, dan yang dapat mereka bawa dengan onta kecuali senjata. Perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang dengan menggunakan parit merupakan siasat yang belum dikenal sebelumnya oleh bangsa Arab. Orang-orang musyrik hanya mengelilingi sekitar parit sambil mencari titik lemah untuk dijadikan pintu masuk ke Madinah. Maka keluarlah sebagian dari mereka, yaitu Amru bin Abdi Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Dhirar bin Khattab, dan yang lainnya. Mereka bermaksud untuk mencari parit yang sempit untuk mereka seberangi. Dari kubu kaum muslimin keluarlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan beberapa orang sahabat yang lainnya. Amru menantang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk berduel, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memenuhi tantangan tersebut. Amru bin Abdi Wud menceburkan diri ke dalam parit. Ia disambut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berhasil membunuhnya. Perang Bani Quraidah terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah. Seusai perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang memerintahkan agar beliau berangkat menuju Bani Quraidah untuk menghadapi mereka, karena mereka telah melanggar perjanjian yang mereka sepakati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjaga kota Madinah. Lalu beliau menyerahkan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan mempersilahkannya untuk berangkat lebih dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seseorang agar mengumumkan kepada masyarakat untuk segera berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang dari kalian melakukan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kaum muslimin pun segera berangkat menuju Bani Quraidah. Sebagian dari mereka menunda salat asar hingga tiba di Bani Quraidah di akhir waktu Isya, sementara sebagian yang lainnya melakukan salat asar di tengah perjalanan.
Ketika disampaikan keadaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela seorang pun dari mereka. Pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan khusus Sariyah sebanyak 200 personil di bawah komando Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ke Bani Sa'ad bin Bakar di Fada. Pasukan ini dikirim karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bahwa di sana terdapat pengumpulan massa yang ingin membantu orang-orang Yahudi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu segera melakukan serangan hingga mereka melarikan diri dengan menggunakan unta. Dari penyerangan ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendapatkan 500 ekor unta dan 2000 ekor kambing. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ikut dalam Bai'atur Ridwan dan perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian tersebut. Pada akhir bulan Al-Muharram tahun 7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan untuk berangkat ke Khaybar. Pada malam sebelum penyerangan di perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa esok hari panji perang Khaybar akan diberikan kepada orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ia pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pada pagi harinya, para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena masing-masing dari mereka berharap bahwa dirinya yang akan menerima panji perang Khaybar. Ternyata panji perang Khaybar tersebut diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang sebelumnya sedang sakit mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi matanya dan berdoa, lalu seketika itu sakitnya sembuh, seolah-olah tidak pernah sakit sama sekali sebelumnya. Ketika orang-orang Quraisy dan sekutunya melanggar isi perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berencana untuk melakukan serangan mendadak agar menghindari pertumpahan darah dalam rangka Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Sementara itu, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu menulis surat kepada orang-orang Quraisy memberitahukan rencana kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat tersebut dibawa oleh seorang wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tentang apa yang diperbuat oleh Hatib bin Abi Balta'ah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Miqdad radhiyallahu taala anhum. Ketika terjadi perang Tabuk pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan tanggung jawab keluarganya kepada Ali bin Abi Thalib dengan memerintahkan beliau untuk tinggal bersama mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau meninggalkanku di tengah-tengah anak-anak dan kaum wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, illa annahu laisa nabiyyun ba'di." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau ridha bahwa kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun alaihi salatu wassalam di sisi Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Hanya saja tidak ada nabi setelahku." Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sejarah perjalanan hidup Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam menegakkan agama Islam. Beliau telah banyak beramal, menorehkan tinta emas dalam lembaran perjuangan Islam, dan akan mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang telah beliau lakukan. Sekarang, giliran kita untuk beramal dan berkontribusi dalam rangka mewujudkan kejayaan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat walakum ma kasabtum, wala tus'aluna amma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Semoga ini menjadi pemantik semangat kita untuk ikut andil dalam perjuangan Islam,
salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat semuanya. Penutup doa kami, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.